Shalom, kita bertemu di Renungan PA Muria GBKP 26 Januari sampai 1 Februari 2025 dengan bahan kita yang diambil dari Galatia 6 ayat 6 sampai 10 dan aku Pendeta Novika Pinem. Kalau dari buku kita punya tema yaitu si isuan manusia Eka I Peranina. Apa yang ditabur oleh manusia itu juga yang akan dituai. Dan tujuannya, metodenya juga sudah ada di bahan buku PA kita. Mari kita mulai membaca bahan renungan kita yang diambil dari Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Kita akan bacakan. Hendaklah orang yang mendapat pengajaran tentang firman membagikan segala sesuatu yang berguna kepada orang yang mengajarinya. Jangan sesat, Allah tidak dapat diperolok-olokkan. Apa yang ditabur oleh seseorang, itu pula lah yang akan dituainya. Sebab itu, orang yang menabur untuk memuaskan keinginan duniawi yang ada di dalam dirinya, akan menuai kebinasaan dari keinginan duniawinya itu. Sebaliknya, orang yang menabur untuk memuaskan keinginan roh, akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu berbuat baik, karena kalau kita tidak letih melakukannya, maka kita akan menuai pada waktunya. Karena itu, selama kita masih mempunyai kesempatan, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, terlebih lagi kepada saudara-saudara kita yang seiman. Muria-muria yang dikasihi Tuhan, mungkin pernah kita melihat melalui berita-berita yang ada di media sosial, biasanya ada di Facebook, ini banyak ini, sudah ada alat panen di luar negeri yang memakai kendaraan besar. Bahkan satu kendaraan panen yang besar itu bisa memanen lebih banyak dalam 1 jam daripada satu orang pekerja dalam sehari penuh. Tapi satu fakta yang sesuai dengan perenungan kita, baik kita memanen secara manual dengan tangan manusia atau dengan alat panen yang besar, para petani atau pemanen hanya bisa memanen apa yang telah mereka tabur, apa yang telah mereka tanam, dan apa yang telah mereka rawat. Paulus mengingatkan kita kembali tentang konsep tabur dan tuai kali ini. Namun sebelum Paulus menceritakan tentang tabur dan tuai, Paulus lebih dulu berbicara tentang pentingnya berbagi dalam segala hal yang baik dengan mereka yang telah memberikan pengajaran itu. Ada berbagai penafsir yang mencoba memberikan pengertian dari ayat 6 ini. Kalau bahasa karonya, begini katanya. Kala singaloken pengajaran Kristus, arus iras kena kerina si mahuli ibas ia ras guruna. Ada penafsir yang mengatakan yaitu memberikan imbalan finansial kepada yang mengajari kita, atau kita memberikan dukungan kepada guru yang mengajari tentang Kristus. Ada penafsir yang juga mengatakan berbagilah dalam segala hal yang baik dengan orang yang mengajari kita tentang Kristus. Misalnya, berceritalah kepada guru kita tentang apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita setelah kita diajarkan tentang kehidupan dan Kristus. Dan berbagi jugalah dengan guru spiritual kita tentang bagaimana perubahan kebaikan kehidupan kita, cara berpikir kita, dan cara kita menikmati hidup bersama Kristus sebagai hasil dari pengajaran spiritual mereka. Atau mungkin memberi ungkapan penghargaan kita atas kerja keras dan pengorbanan mereka untuk mendengarkan dan yang telah mendoakan kita, atau atas pembelaan atau kata-kata semangat yang telah diberikan oleh guru spiritual kita kepada kita yang tertindas oleh kehidupan. Aku secara pribadi juga pernah menghabiskan waktu untuk mendengarkan keluh kesah, tangisan, dan juga bahkan umpatan seorang jemaat atas beratnya beban hidup yang dia miliki dalam rumah tangganya. Untuk pergi dari rumah tangganya, dia tidak sanggup. Untuk bertahan di dalam rumah tangganya, dia sungguh tak mampu lagi. Untuk memulai kehidupan baru, ditambah harus mencari pekerjaan baru, sungguh menyita waktu dan pikirannya, juga imannya. Ya, berhari-hari kami bersama dalam meditasi, bergumul dalam kontak doa. Namun setelah berhari-hari berlalu, Muria ini merasa semakin kuat dan terhibur, ditambah pekerjaan yang telah dia dapatkan, kesehatan, dan terlihat memang semakin bahagia. Tapi sayangnya tidak ada kabar bagi guru spiritual yang selama ini juga bergumul dalam doa untuknya. Ini hanya contoh
Dan yang pasti banyak juga yang kembali mengatakan, terima kasih, aku sangat terberkati. Tetaplah doakan aku. Masuk kita ke ayat 7, di situ dikatakan, jangan sesat, Allah tidak dapat diperolok-olokkan. Apa yang ditabur oleh seseorang, itu pula lah yang akan dituainya. Di bagian ini, Paulus mau mengingatkan mereka yang mungkin tidak mau mendukung pelayanan firman. Bahkan, terkadang ada juga yang menipu diri mereka sendiri dengan mengatakan tidak ada gunanya konseling dengan guru spiritual ini. Sia-sia, udahlah buang-buang waktu aja ternyata selama ini, gitu. Dan bahkan, sesungguhnya mereka mengejek Tuhan jika para pendoa mereka atau guru spiritual mereka gagal atas doa, gagal atas permintaan mereka dalam doanya dan atas saran-sarannya. Inilah yang terjadi di Galatia karena pengaruh para guru palsu di antara jemaat. Para guru spiritual mulai kehilangan dukungan dari jemaat mereka. Ada yang mengatakan sangat mudah bagi hamba Tuhan untuk menjadi patah semangat. Pertentangan yang dihadapinya begitu konstan atau begitu terus-menerus, tidak henti-henti, dan kebaikan yang mereka coba lakukan begitu sulit dicapai. Di ayat 9 firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu berbuat baik, karena kalau kita tidak letih melakukannya, maka kita akan menuai pada waktunya. Menabur dalam roh berarti berbuat baik. Tapi apa tidak lelah jika harus berbuat baik, sedangkan yang menerima perbuatan baik kita malah menyakiti kita? Ya, beberapa dari antara kita mungkin pernah mengalami hal yang sama. Kita berbuat baik, tapi dibalas dengan kejahatan. Coba untuk Moria mungkin punya pengalaman, bisa kamu tuliskan pengalaman-pengalaman kita di kolom komentar ya. Jadi akan banyak juga teman-teman kita yang akan menyaksikan, oh iya ya ternyata bukan hanya aku yang merasakan seperti ini. Pendeta tunggu pengalaman-pengalaman kita di kolom komentar. Yang dimaksud Paulus jemu atau lelah, letih di sini adalah mengarah pada kehilangan hati atau menjadi putus asa sampai pada titik kita menyerah. Jika kita memang mau melayani Tuhan, tetaplah fokus pada tujuannya dan tidak berhenti percaya dengan iman yang tidak goyah bahwa Dia, Allah, dapat dan akan menggunakan usaha kita untuk menuju kebaikan rencana Allah. Dan suatu saat nanti kita akan menuai kehidupan kekal yang Dia janjikan. Ini di ayat 8. Masuk kita ke ayat 10. Karena itu, selama kita masih mempunyai kesempatan, atau kalau bahasa aslinya memakai kata kairos. Kairos ini berarti waktunya Tuhan. Dan agathos ini adalah perbuatan baik. Karena itu, selama kita masih mempunyai kesempatan, waktunya Tuhan, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, terlebih lagi kepada saudara-saudara kita yang seiman. Paulus tahu bahwa saat berbuat baik, kita akan dirundung godaan untuk menjadi lelah dan patah semangat dalam berbuat baik. Tapi di ayat 10 ini, Paulus mengharapkan kita untuk memanfaatkan setiap kesempatan waktu Tuhan atau kairos tadi untuk tetap berbuat baik kepada setiap orang yang kita bisa berikan. Tuhan tidak mengharapkan kita untuk membantu setiap orang yang membutuhkan. Itu tentu beban yang terlalu besar. Hendaklah kita berbuat baik atau agathos, ramah, baik hati kepada semua orang. Ini yang pendeta garis bawah tulis tebal ini bahasa dari bahasa aslinya dan juga pengertiannya. Ini memiliki maksud bantulah siapapun saat kita bisa, kapanpun, dan saat kita memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan itu. Saat kita merasa dunia kita terhilang, pesan Paulus, jangan putus asa. Yang Tuhan minta hanyalah lakukan kebaikan yang bisa kita lakukan. Paulus mengatakan khususnya berlaku bagi sesama orang percaya. Karena sesama orang percaya yang saling membantu akan menguatkan dan meneguhkan keluarga seiman, meneguhkan keluarga rohani kita, meneguhkan keluarga kita sendiri. Memang kita perlu menyampaikan kasih dan pertolongan Allah kepada semua orang agar semakin banyak yang datang dan percaya kepada Kristus. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan tubuh Kristus itu sendiri dengan alasan untuk menjangkau dunia. Di sini pendeta salah tulis seharusnya tabur, tapi yang pendeta tulis malah tuai. Oke, kita baca. Tetaplah tabur kebaikan. Kesakitan yang kita terima mungkin hanya sekedar godaan, supaya kita menghentikan perbuatan baik kita.
kuatkan hati kita. Tabur tuai masih berlaku sampai saat ini. Jangan khawatir karena Tuhan sudah memperhitungkan semuanya. Taburlah terus kebaikan. Rasa jemu yang ada juga adalah godaan untuk berhenti menjadi orang baik yang menabur kebaikan. Orang percaya sejati dapat memiliki keyakinan akan janji Allah tentang kehidupan kekal. Moria-moria yang dikasihi Tuhan, teruslah menjadi orang baik. Oke, sekarang kita masuk ke dalam diskusi. Tapi diskusi kita kali ini adalah menyuratkan atau menuliskan dan juga membacakan. Jadi Moria akan dibagi dengan beberapa kelompok. Setiap kelompok memiliki kertas dan pulpen, dan di setiap kelompok kita akan berdiskusi perbuatan apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun yang lalu yang berguna bagi keluarga dan sekitar. Lalu dituliskan dan dibacakan agar terdengar oleh kelompok-kelompok yang lain. Jangan lupa bahwa semua yang sudah berlalu dapat menjadi pelajaran penting, pelajaran kehidupan bagi kita. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mau bersama belajar di bahan PA Moria kita. Sampai jumpa di bahan Pekan Moria berikutnya. Shalom, menjuah-juah, Tuhan memberkati.